المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولا قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحات مدته وكرامته في الدارين آمين. نعم تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini satu pasal. Walimatul ursi sunnatun. Bermula walimatul urus itu sunnah. Disubutiha anhu sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Karena tetapnya walimatul urus dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perkataan dan perbuatan. Faqad awla ma'ala ba'di nisaihi bimuddaini min sya'irin rawahu al-Bukhari. Maka sungguh telah melakukan walimah ia baginda Nabi atas sebagian istri-istrinya bimuddaini dengan 2 mud min sya'irin dari syair. Meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Al-Bukhari. Wa ala Safiyata bihaisin, dan atas Sayyidah Safiyah dengan haisin. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat kama hakahu fil muhazzab, sebagaimana menceritakan ia Imam Nawawi dalam kitab Muhazzab. Muhazzab karangan Nawawi, bukan cara Muhazzab. Nah, Muhazzab karangan Nawawi. Imam hanya bilang belum tahu, pengarang lupa. Berkata Imam Syirazi. Hah? Syirazi. Nama beliau siapa? Ini namanya Syirazi dalam bahasa. Syirazi itu nisbah sama dengan Al-Bantani, Nawawi, Abu Isa. Itu kunyahnya. Kedua Abu Isa As-Syirazi. Nah, lanjut. Awajihin, atau satu wajah, kama fi ghairihi, sebagaimana pada selainnya. Wajibun adalah wajib, li zahiril amri fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena zahirnya perintah pada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Abdurrahman bin Auf wa qad a'rasa, bagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf sungguh telah menyelenggarakan ia Sayyidina Abdurrahman bin Auf aulin walau bisyatin, muttafaqun alaih. Menyelenggarakan apa? Menyelenggarakan Aqrasa. Sungguh telah menyelenggarakan, telah menjadi pengantin ia Sayyidina Abdurrahman, artinya telah menikah. Sungguh telah menjadi pengantin ia Sayyidina Abdurrahman aulin walau bisyatin, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Muttafaqun alaih. Wal awwalu, adapun pendapat yang pertama, yahmiluhu ala nadabi, mengandung ia pendapat yang pertama, menempatkan ia pendapat yang pertama, berarti akmala yuhmiluhu. Yuhmilu. Menempatkan ia pendapat yang pertama akan pendapat sunnah.
akannya hadis atas hukum sunnah. Wal ijabatu ilaiha fardu ainin. Adapun memenuhi kepada pesta walimatul urus atas pendapat yang pertama adalah fardu ain. Wakila dalam satu pendapat fardu kifayatin adalah fardu kifayah. Wakila dalam satu pendapat lagi sunnatun adalah sunnah. Wal aslu fi zalika, adapun asal pada demikian fi zalika hadis fi zalika hadisin, adapun asal zalika hadisu. Al aslu fi zalika hadisu. Wal aslu fi zalika hadisu, bermula asal pada demikian adalah hadis. Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha, muttafaqun alaih. Apabila diundang akan salah seorang kalian kepada walimah, falyatiha, maka hendaklah ia memenuhi akan undangan tersebut. Muttafaqun alaih. Wasalisu, adapun pendapat yang ketiga, yuhmiluhu ala nadabi, mengandung, yang tadi menempatkan Bukan hadis. pendapat yang ketiga akan hadis ala nadabi, atas hukum sunnah. Muwafiqan li mujabi ilaihi, karena sama bagi mujabi ilaihi. Wa yudfa'u dzalika hadisu muslimin, ditolak akan demikian hadis Imam Muslim. Ya, dafa'u dzalika hadisu Muslim. Dzalika maf'ul bih. Ditolak akan demikian, ditolak kepada demikian akan hadis Imam Muslim. Menolak akan demikian alasan pendapat ketiga atau akan demikian pendapat ketiga oleh Di makhluk ilmu, ya, menolak akan demikian oleh hadis Imam Muslim. Syarrut ta'ami ta'amul walimah, bermula sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Yud'alaha aghniya'u wa yutrakul fuqara'u, diundang kepada walimah akan orang kaya dan ditinggalkan akan orang-orang fakir. Wa man lam yujibid da'wata, dan orang yang tidak memenuhi ia orang akan undangan, faqad asallaha wa rasulahu, maka sungguh telah bermaksiat ia kepada Allah dan Rasulnya. Wasani, adapun yang kedua, pendapat kedua. adapun pendapat yang kedua, Apa tadi pendapat kedua? wajibun. Wajibun pendapat pertama. Pendapat pertama sunnah. Pendapat pertama wajibatun, fardu ainin. Pendapat kedua, Fardu kifayatin, pendapat ketiga, sunnatun. nah, Wasani, pendapat yang kedua, yanzuru ila anna maqsuda izharun nikahi, memandang kepada sesungguhnya tujuan atau maksud adalah mengumumkan nikah, menampakkan nikah, biddu'ai ila walimatihi, dengan mengundang kepada walimahnya.
wa zalika hasilun bihuduril ba'di. Bermula demikian itu adalah hasil dengan hadir sebagian. Wa ammal ijabatu ilaiha 'alal qawli biwujubiha fawajibatun jazman. Adapun memenuhi kepada walimah atas perkataan dengan wajibnya memenuhi undangan, dengan wajibnya walimah adalah wajib sepakat ulama. Wa wujuba ainin au mutlak, wujuba ainin wujuba ainin au kifayatin, semata-mata wajib ain atau kifayah atau wajib kifayah alal wajhaini, atas dua wajah. Wa inna makana al-muradu fil ahadisi walimatul ursi, hanya saja adalah maksud dalam beberapa hadis adalah walimatul urus, li'annaha ma'hudatu indahum, karena sesungguhnya walimatul urus itu sudah maklum di sisi mereka. Amma ghayruha kawalimatil wiladati wal khitani fal mustahabbatun qat'an. Adapun selain walimatul urus seperti walimah kelahiran dan khitan adalah disunahkan sepakat ulama. Wakila, dalam satu pendapat, alal khilafi, atas khilaf. Wal ijabatu ilaiha mustahabbatun qat'an. Adapun memenuhi kepada wiladah atau khitan adalah disunahkan sepakat ulama. Wakila, dalam satu pendapat lagi, alal khilaf, atas khilaf. Nah, walimatul ursi sunnah, ini pendapat yang kuat. Sunnah artinya sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tentang hukumnya, sunnah apa itu? Apakah sunnah wajib, ataukah sunnah kifayah, ataukah sunnah nanti urainya di bawah. Yang jelas walimatul ursi itu bukan bid'ah, tapi sunnah. Kenapa? Karena Nabi pernah suruh dengan kata-kata, Nabi pernah praktek dengan perbuatan. Nah, sebagai bayangan bagi kita, tauladan bagi kita umat, Nabi buat walimah itu seperti apa? Hadis sahih Imam Bukhari, Nabi buat walimah di atas sebagian istrinya hanya dengan bermodalkan 2 mud gandum. 1 mud 7 an, 2 mud 1,4 kilo, hanya dengan 1,4 kilo. Nggak perlu beli beras berpuluh-puluh kilo. Walimah itu sederhana. Kemudian dalam hadis tadi, Nabi perintahkan kepada salah satu sahabat terkaya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, buat walimah dengan 1 ekor kambing. Jadi karena umat enggak menjadikan Nabi sebagai tauladan, sepertinya walimah itu adalah segala-galanya dalam hidup. Walimah, baralek kawin, itu segala-galanya dalam hidup. Nah, 6 bulan sebelum baralek sudah belah kayu itu masak. Nah, apa yang belah kayu? Mau baralek. Bulan depan belum baralek juga. Bulan depan belum baralek juga. Ternyata 6 bulan setelah baru baralek. Berarti menganggap ini suatu perkara berlebihan. Walimah itu sederhana saja. Maka serahkan ke kami walimah. Ada
ada tim teh telur, ada tim cappuccino, ada tim bakwan. Bakwan, cappuccino, teh telur untuk orang khusus, tambah cabai rawit, 1/4 selesai. Walimah. Nggak perlu pakai tenda 35 juta, organ tunggal 5 juta, sound systemnya aja 5 juta, kemudian sarbetnya aja ada banyak, dilipat-lipat masuk gelas, pakai bunga-bunga, kemudian tempat berfotonya saja muter-muter itu kayak baling-baling. Kayak kesederhanaan daripada baginda Nabi, aulama ala ba'di nisa'ihi bimuddain. Cuma 2 kali fidyah 2 kilo beras. Kemudian Sayyidah Safiyah dan Hais itu sejenis makanan, gandum, korma, tambah minyak sapi, tambah susu kering dicampur. Korma kasih minyak sapi, samin, tambah susu kering, diaduk, itu nama hais. Bukan nasi biryani, bukan dengan kambing, bukan dengan roti gandum. Artinya Nabi buat walimah dan Sayyidah Sofia hanya dengan snack, itu intinya. Dan mesti walimah Rasul mesti makan, bisa dengan snack saja. Nah, udah kan? Untuk mahar berapa kemarin? 750. Untuk walimah berapa? Snack 500.000 cukup. Tambah 750, 1.250.000. Untuk bulan madu 250, 1,5 juta. Selesai. Nah, kemudian yang lain kita musyawarahkan. Gayung sapi, teko abu. Dasar gampang kan agama? Agama itu gampang. Ini orang mereka mempersulit. Mesti punya pekerjaan tetap dulu, mesti punya rumah dulu, mesti sedia uang sekian juta untuk lima, untuk fotografernya sekian, buang-buang uang. Nah, menurut satu kaul yang disebutkan dalam kitab Muhadzab atau satu wajah, walimah itu hukumnya wajib. Berarti ada 2 pendapat ulama tentang hukum walimah. Ada yang bilang sunat, ada yang bilang wajib. Kenapa mereka bilang wajib? Karena zahir perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Nama dalilnya aulim. Nabi perintah aulim bisyati. Buat olehmu walimah. Berarti al-amru. Al-aslu fil amri lil wujub, maka hasil hukum wajib. Lalu apa pandangan pendapat pertama? Pendapat pertama menempatkan hadis itu kepada perintah sunnah, sehingga dia sunnah. Titik. Jadi mengadakan walimah ada 2 hukum. Memenuhi undangan walimah ada 3 hukum. Hukum pertama fardu ain. Hukum kedua fardu kifayah. Pendapat ketiga sunnah. Nah, pendapat ketiga sunnah. Dalil untuk menghadiri walimah aslu tadi dalil hadis yang berbunyi idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila diundang salah seorang kalian untuk menghadiri walimah, maka hendaklah ia mendatanginya. Di sana ada perintah amar ghaib, fi mudhari ghaib masuk dalam amar. Nah, lalu bagaimana pendapat ketiga mengatakan sunnah? Pada ada hadis yang perintah wasalis yuhmilu ala nadab. Pendapat ketiga menempatkan perintah itu perintah sunnah. Kenapa perintah sunnah? Biar cocok sama mujab ilaih. Apa itu mujab ilaih?
yang dipenuhi kepadanya walimah. Sebagaimana walimah aulim Anda takwilkan kepada perintah sunnah, falyatiha, perintah memenuhi juga sunnah. Kan serasi dia, undangannya membuat walimahnya sunnah, mendatangnya sunnah. Itu maknanya muwafaqatan lil mujabili, mujabilah yang dipenuhi kepadanya objek undangan, yaitu walimah. Nah, alasan pendapat ketiga ini ditolak, penempatan perintah pada hadis falyatiha kepada sunnah oleh pendapat ketiga ditolak oleh hadis Imam Muslim yang berbunyi wa man lam yujibid da'wah faqad asallahu wa rasulah. Itu dalil menolaknya. Orang yang tidak memenuhi undangan berarti telah maksiat kepada Allah dan Rasul. Maksiat berarti haram, memenuhi undangan berarti wajib. Nah, lalu apa alasan pendapat kedua mengatakan fardu kifayah? Pendapat kedua memandang kepada tujuannya kan menampakkan pernikahan, memenuhi hadis Nabi yang berbunyi a'linun nikah, nampakkanlah pernikahan. Nah, untuk menampakkan pernikahan itu bisa saja dengan dihadiri oleh sebahagiannya saja, jadilah dia fardu kifayah. Nah, tiga kaul tadi berdasarkan kepada hukum walimah sunnah. Adapun kalau berdasarkan hukum walimah wajib, maka memenuhi undangan hukumnya wajib. Enggak ada pendapat mengatakan hukum walimah sunnah memenuhi sunnah, enggak. Kalau hukum walimahnya wajib, berarti memenuhinya wajib. Berarti dua pendapat saja. Kalau enggak fardu ain atau fardu kifayah. Nah, hadis-hadis yang berbicara tentang walimah, aulim walau bisatin falyatiha, syarul walimah, ta'amul walimah, seluruh kata walimah yang ada dalam hadis itu maksudnya walimatul urus, baraleh nikah. Nah, baraleh kawin, karena itu yang diketahui di zaman sahabat. Cuman baraleh nikah yang ada di zaman sahabat, li'annaha ma'huda indahum. Walimah lain seperti walimah wilada, syukuran karena istri melahirkan dengan selamat, anak selamat, istri selamat, kemarin hasil USG dia adalah bintang misalnya. Nah, atau sumsang tapi lahir selamat. Kemudian selesai khitanan, buat juga walimah, syukuran rumah baru, mau berangkat haji, pulang haji, mau berangkat khurud, pulang khurud. Pokoknya sunnah walimah safar, qabla safar wa qudum minas safar. Walimah apa lagi? Walimah menuju hari, walimah 40 hari. Nah, walimah syukuran wisuda, walimah peresmian kedai baru. Semua bentuk walimah itu sunnah. Pendapat kedua khilaf, dia bilang sunnah, dia bilang wajib. Mana dasar wajibnya? Syukur hukumnya wajib. Nah, memenuhi undangan walimah selain walimatul ursi itu sunnah. Ada juga mengatakan sesuai dengan khilaf tadi. Ada yang bilang fardu ain, ada yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang sunnah. Nah, jadi pendapat yang kuat saja yang kita dengar, walimatul ursi hukumnya sunnah, memenuhinya fardu ain. Walimatul ursi hukumnya sunnah, memenuhinya sunnah. Itu pendapat yang kuat. Nah, lanjut. Wa innama tajibul ijabatu
au tusannu kama taqaddama, hanya saja wajiblah memenuhi undangan walimah atau disunahkan akan memenuhi undangan walimah sebagaimana telah terdahulu, bisyartin, dengan syarat alla yukhassa al-aghniya'u, bahwa tidak dikhususkan akan orang-orang kaya, bid'awati, dengan undangan tersebut. Fa in khussahum biha, maka jika dikhususkan kepada mereka orang-orang kaya dengannya undangan, intafa talabul ijabati anhum hatta yad'uwal fuqara'a ma'ahum. Yad'un, tidak dibaca waw itu. kalau dibaca hatta yad'un, enggak dibaca, dia waw tanda rofa dari nun yang dibuang, asalnya yad'una. Hatta yad'ul fuqara'a ma'ahum, maka ternafilah memenuhi undangan dari mereka sehingga mengundang mereka akan orang-orang fakir bersama mereka. Wa ayyad'uhu, sama Bu ya? Sama. Wa ayyad'uhu fil Tadi kan ada alif karena tidak ada domir, jadi waw jama ketika dibuang nun maka dikasih alif kalau dia berdiri sendiri untuk membedakan antara waw jama dengan waw lam fi'il. Da'a yad'u ada apa tulisannya? Ada waw. Ada waw kan? Da'a yad'u ada waw juga. Itu waw lam fi'il. Lalu membedakan antara yad'u mufrad dengan yad'u jama' yang nasab, yang jazam, bagaimana? Dikasihlah alif. Itu namanya alif farqiyah, pembeda antara waw lam fi'il dengan waw jama'. Nah, ketika sudah digantikan oleh domir yaitu hu, alifnya boleh pergi dulu main-main. Nah, tadi enggak ada alifnya. enggak ada alifnya karena ada ganti hu. Yang tadi enggak ada alif. Enggak. Oh, dikasih alif. Yang awal tadi ya. Iya, dikasih alif. Wa ayyadahu fil yaumil awwali, bahwa mengundang mereka akannya fuqara, Akannya seseorang fuqara, akannya seseorang, bukan fuqara, akannya seseorang pada hari yang pertama, ay yakhussuhu bid-da'wati bi nafsihi au bi mirsalihi, mengkhususkan ia seseorang akannya hari yang pertama dengan mengkhususkan ia yang mengundang akan hari yang pertama, akannya orang yang diundang, akan orang diundang bid-da'wati dengan undangan, dengan dirinya atau dengan utusannya. Fa in fataha darahu, maka jika membuka ia orang yang mengundang akan rumahnya, wa qala, dan berkata ia, liyahdur man sya'a au man sya'a fulanun, hendaklah hadir oleh seseorang yang menginginkan ia atau
orang yang menginginkan oleh bulan. Fala tutlabul ijabatu huna, maka tidak dituntut memenuhi di sini. Wa qauluhu, dan perkataan musannif fil yaumil awwali, pada hari yang pertama, adalah akmalal murada biishtiratihi, menyempurnakan musannif akan maksud dengan beberapa syaratnya, dengan mensyaratkannya biqaulihi, dengan perkataan musannif fa in awalam salasatan, maka jika diadakan walimatul urus selama 3 hari, salasata ayyamin, selama 3 hari, lam tajid fisani, maka tidak wajib memenuhi walimatul urus tersebut pada pendapat yang kedua, pada hari yang kedua. Qur'an, sepakat ulama, wastihbabuha fihi dunas istihbabiha fil awwali. Adapun sunnah memenuhi pada hari yang kedua itu di bawah sunnah memenuhi hari yang kedua fil awwali, pada hari yang pertama. Wa tukrahu fis salisi, dan dimakruhkan akan menghadiri walimatul urus pada hari yang ketiga. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al walimatu fil yaumil awwali haqqun. Adapun walimah pada hari yang pertama adalah hak. Wa fis tsani, dan pada hari yang kedua ma'rufun, adalah makruh. Dan wa fis tsalisi riya'un wa sum'atun, dan pada hari yang ketiga adalah riya dan sum'ah. Rawahu ashabus sunanil arba'ah, diriwayatkan akannya hadis oleh imam ashab sunan yang 4. Jadi syarat wajib memenuhi undangan walimah, kalau kita ambil pendapat wajib, sunnah atau syarat sunnah memenuhi undangan walimah, kalau kita beranggapan itu sunnah. Tergantung kepada pendapat masing-masing. Ketika berpendapat wajib, syarat wajibnya adalah sebagai berikut. Ketika kita berpendapat sunnah, syarat sunnahnya adalah sebagai berikut. 1, tidak diundang orang kaya-kaya saja. Walimah yang sunnah dihadiri, walimah yang wajib dihadiri adalah walimah yang tidak mengundang khusus orang kaya saja. Apabila ada walimah mengkhususkan undangan hanya kepada orang kaya saja, maka tidak ada tuntutan wajib memenuhi undangan sampai mereka mengundang orang miskin. Yang kedua, syarat sunnah atau wajib memenuhi undangan, dia diundang di hari pertama. Dia diundang di hari pertama. Maksud dia diundang secara khusus. Ayyad'uhu, mereka mengundang, dia mengundang, mereka mengundang, akannya orang diundang itu secara khusus. Baik orang yang mengundang itu orang yang beralek atau utusannya, keluarganya, mamaknya, saudaranya, kawannya. Tapi apabila undangannya umum bukan khusus, enggak wajib hadir. Contoh, dia buka pintu rumahnya, dia katakan siapa yang mau hadir silakan.
bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid takwa, nanti selepas salat isya ada walimah baralek anak-anak kami yang punya waktu boleh datang. Itu enggak wajib datang. Siapa yang mau hadir silakan hadir. Itu tidak wajib hadir. Atau silakan hadir orang yang diinginkan oleh si anu. Nanti yang dibawa oleh Pak Imam, yang ditunjuk oleh Pak Imam datang, datanglah. Maka pada saat itu tidak wajib memenuhi undangan. Kenapa? Karena undangannya umum. Misalnya datang ke pondok undangan untuk santri Darul Hijrah, umum begitu, maka santri nggak wajib datang karena undangannya umum. Tapi kalau ditulis itu fulan dan fulan, itu baru wajib. Nah, kemudian musannaf menyebut dalam kata-kata fil yaumil awal, dia diundang di hari pertama. Nah, permasalahan kalimat hari pertama disempurnakan penjelasannya oleh Imam Nawawi dengan pernyataan berikut: kalau sekiranya tuan rumah bikin baralek walimatul ursi selama 3 hari, maka menghadiri undangan pada hari kedua tidak wajib. Kita diberitahu baraleknya 3 hari, tapi kita dapat undangan hari kedua, maka hukumnya tidak wajib. Nah, tapi kalau diundang di hari pertama, hadir wajib. Diundang hari kedua, tidak wajib. Sunnah, kalaupun dikatakan sunnah, sunnahnya tidak sama dengan sunnah hari pertama, lebih rendah sunnahnya. Kalau hari ketiga, makruh untuk datang. Kita dapat undangan pada hari ketiga, makruh untuk datang. Dasar hukumnya hadis Nabi, walimah hari pertama itu kewajiban, walimah hari kedua masih dianggap baik, walimah pada hari ketiga itu sudah riya dan sum'ah. Baralek gadang 7 hari 7 malam itu bid'ah dolalah. 3 hari saja dah makruh. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, itu dah lebih pada riya dan sum'ah. Kamu bazir, berlebihan, boros, semuanya lengkap di situ. Maka tidak ada dalam Islam baralek gadang 7 hari 7 malam. Kalau mau baralek 2 hari saja. Kecuali kalau baralek dia dibuat 3 hari itu dengan undangan secara khusus dengan tujuan khusus, itu nggak ada masalah. Hari pertama keluarga, yang lain nggak diundang, keluarga dan tetangga, karena tempatnya kecil, karena dia pengen memberikan pelayanan yang bagus, maka diberilah undangan hari pertama untuk keluarga dan tetangga, hari kedua untuk orang sekampung, hari ketiga untuk orang luar kampung. Itu boleh. Itu enggak dikatakan baralek 3 hari. Nah, itu baralek 1 hari. Tapi ditentukan ini untuk hari fulan, untuk hari fulan, untuk hari fulan. Nah, ada ulama yang memberikan pernyataan seperti itu. Nah, hadis tadi bisa ditemukan dalam Sunan Abi Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Ada berapa syaratnya? Dua secara umum, 3 kalau dirinci. Pertama, walimah undang fakir miskin. Yang kedua, undangan khusus, bukan undangan umum. Kami undang majelis guru Mahad Darul Hijrah, itu nggak wajib hadir. Kemudian, undangnya pada hari pertama. Syarat berikutnya, وألا يحضره لخوف منه لو لم يحضره.
dan bahwa tidak menghadirkan ia seseorang akan seseorang, Hadiri. tidak menghadiri dia seseorang akannya seseorang, dia seorang yang mengundang akan seseorang karena takut minhu darinya seseorang yang diundang. Lau lam yahdurhu, jikalau tidak menghadiri dia seseorang akannya seseorang, menghadirkan. Nah, menghadirkan. Au tama'in fil jahihi, atau karena berharap pada pangkatnya seseorang. Bal yakunu litaqarrubi au tawaddudi, akan tetapi adalah menghadirkannya seseorang itu untuk mendekatkan atau kasih sayang. Fa in ahdarahu ay da'ahu, dan jika menghadirkan ia seseorang, ay orang yang diundang, karena takut, au tama'il malkurain, atau karena berharap yang telah disebutkan, yaitu takarrub dan tawaddud, anhu darinya seseorang, talabul ijabati, oleh menuntut pengabulan. Wa alla yakuna, bahwa tidak adalah di sana wa alla yakuna thamma may yata'adda, dan bahwa tidak ada di sana orang yang tersakiti ia seseorang, itu orang yang tersakiti ia seseorang, huwa dia seseorang, bi dengannya seseorang. Banyak kali seseorang Dengannya orang yang datang. Allah yakuna sama may yata'azza huwa bihi, bahwa tidak adalah di sana orang yang tersakiti dianya orang yang datang tuh. ya, Bihi dengannya seseorang yang diundang, dengannya sama orang di sana. Oh. Aw la yaliku bihi mujalasatuhu, atau tidak layak, tidak layak ia seseorang dengannya orang yang di sana, duduk di sana. Makanya mujalasah. Tidak layak dengannya orang yang di sana oleh orang yang duduk di sana. Mujalasah apa? Duduk bersama. Duduk bersamanya orang. Tidak layak akannya seseorang dengannya orang yang di sana oleh duduk bersamanya orang yang di sana. Tidak layak dengannya orang datang. Tidak layak dengannya orang datang oleh duduk bersamanya seseorang. Kal ardali, seperti orang hina. Fa in kana, maka jika ada ia orang yang disebutkan, bahwa ma'dzurun fi takhalluf, maka dianya orang yang disebutkan itu diberi dianya orang yang diundang. Maka dianya orang yang diundang itu diberi uzur pada tidak menghadirinya, dalam tidak menghadirinya. Nah, syarat yang ketiga,
tuan rumah tidak menghadirkan dia karena takut kepadanya. Kalau tuan rumah tidak menghadirkannya, dia merasa dia diundang bukan karena ada hubungan karib kerabat, dia diundang bukan karena ada hubungan kasih sayang, tapi dia merasa dia diundang karena takut dia diturunkan jabatan, karena dia takut dipotong gaji, karena takut dan sebagainya. Kalau kita tahu kondisi orang mengundang karena takut ke kita wajib hadir. Sagana akan undangmu. Nah, berarti kita hadir nggak wajib. Kita tahu kenapa saya diundang. Hubungan kerabat tidak, kenalan dekat tidak. Oh, ternyata dia apa namanya itu, anak buah. Ternyata dia karyawan kita. Ternyata dia bawahan kita. Dia ngundang itu karena hormat jabatan, maka tidak wajib hadir. Hari ini kan dianggap sebuah pesta spesial kalau bisa mengundang orang-orang pejabat. Mantap pestanya dia. Presiden hadir. Saksi nikahnya Menteri Agama. Satu lagi Menteri Olahraga. Jadi sebuah kebanggaan kalau hadirnya orang-orang tertentu. Nah, kalau kita orang itu, kita nggak wajib hadir. Nah, kenapa? Karena dia ngundang kita karena dia takut, karena dia ngundang kita karena dia harap dengan posisi orang yang diundang. Jadi undangan itu dasarnya apa? Dua, takarrub sama tawaddud. Hubungan karib kerabat, hubungan kasih sayang. Nah, syarat keempat, di sana tidak ada orang yang tersakiti orang yang datang karena orang itu. Di sana, di tempat beralih, tidak ada orang yang kita tersakiti dengan orang itu kalau kita datang. Nah, beralih diundang mantan, gak wajib hadir. Nah, kita beralih di satu tempat, kita diundang di satu tempat, yang beralih di situ adalah adik mantan istri. Bagaimana muka ketemu sama mertua lama, mama rumah lama? Nggak mungkin. Nah, beralih di situ adalah komunitas Partai Merah, sementara kita Partai Hijau. Terganggu dengan partai-partai merah, kita nggak wajib hadir. Itu makna ya ta'adza bihi. Atau di sana ada orang-orang yang tidak layak kita duduk bersama dengannya, karena posisi yang diundang adalah masyayikh. Nah, masyayikh dengan sorbannya, dengan gamis dan jubahnya, sementara di situ merokok semua. Satu main domino, satu merokok, satu berjoget. Jadi kalau duduk di tengah-tengah itu hilang harga dirinya, tidak wajib hadir. Campur laki dan perempuan. Masa saya terjepit antara dua ibu demi menghadiri beralih, gak wajib hadir. Lihat di situ mana kondisinya. Oh, masya Allah, campur aduk laki perempuan. Akhirnya Pak Kiai yang sorban tadi duduk satu meja melingkar, di depannya ada dua penyanyi. Nah, ada yang mau binaragawan, ada binaragawati. Ada menampakkan otot dadanya, ada atas lengannya. Foto itu Kiai selingkuh. Bahaya jadi. Jadi ke suasana tempat
yang tidak cocok dengan orang yang datang itu tidak bisa menjadi alasan ma'dzur fit takhalluf. Fa in kana, kembali ke mana? Maka jika ada ia, orang yang diundang. maka jika ada ia kembali ke may yata'azza man la yaliqu bih. Kalau ada orang-orang yang tersakiti dia dengan orang tersebut, kalau ada orang-orang yang tidak layak duduk bersamanya, bahwa maka dia orang tersebut diundang ma'dzur, diberikan keringanan hukum untuk tidak hadir. Beberapa syarat. Syarat kelima, Wala mungkaru, dan juga tidak mana di atas di atas ke balai dulu. Wala yakuna sama atapnya ke mayat ada. Hamil. Wala yakuna sama mungkar, dan bahwa tidak ada di sana orang yang melakukan perkara mungkar. Itu perkara mungkar. Kasyurbil khamri, seperti diminumnya khamar, wa darbil malahi, dan memukul alat musik, wa istimali awani al-zahabi aw fiddati, dan digunakannya wadah emas atau perak. Fa in kana yazulu bi hudurihi falyahdur, maka jika adalah perkara mungkar, Ada ia dalam dalam. maka jika ada ia perkara mungkar itu hilang dengan sebab hadirnya seseorang, falyahdur, maka hendaklah ia hadir. Ijabatan lidakwah wa izalatan lil munkar, karena mengabulkan untuk mengabulkan undangan dan menghilangkan perkara mungkar. Wa illam yazul bihudurihi haruma huduru, jika tidak hilang ia perkara mungkar dengan sebab hadirnya seseorang, niscaya haram menghadirinya. Li'annahu, karena sesungguhnya hadirnya seseorang, karidho bil munkar, itu sama dengan ridho dengan perkara mungkar. Fa illam ya'lam bihi, maka jika tidak diketahui dengannya perkara, jika mengetahui ia seseorang dengannya perkara mungkar, hatta hadara, sehingga telah hadir ia seseorang, nahahum, niscaya ia larang mereka. Fa illam yantahau, maka jika tidak yantahu, berakhir, maka jika tidak berakhir mereka, tidak berhenti, mereka yang melakukan perkara mungkar, wajibal khuruju, niscaya wajib keluar ia seseorang, illa, kecuali idza khafa minhu, apabila khawatir ia seseorang darinya keluar, biangkana bilaili, dengan bahwa ada ia keluar di malam hari, fayaqudu karihan, maka hendaklah duduk seseorang hal keadaan membenci, wala yastami'u, dan tidak mendengar. Walau kana mungkaru mukhtalifan fihi, jikalau adalah perkara mungkar itu diperselisihkan padanya perkara mungkar, kasyurbin nabi, seperti meminum nabi, haruma huduruhu, niscaya haram menghadirinya, ala
mu'taqidi tahrimihi, atas orang yang beriktikat dengan keharamannya. Nah, Ini berselisih. syarat kelima, wajib menghadiri walimah. Sunnah menghadiri walimah kalau di tempat walimah tidak ada perkara haram, perkara munkar seperti minum khamar, memainkan alat musik. Itu bahasa sederhananya. Bahasa jelasnya ada organ tunggal. Dan menggunakan wadah-wadah emas atau wadah perak. Kalau perkara munkar itu lenyap kalau dia hadir, mati musik kalau dia hadir, mati semua. Itu ada tuan guru, mati musik. Nah, karena kalau nggak mati dia akan potong kabelnya semua. Nggak ada orang berani kalau situ kalau dia mengamuk. Itu ulama dulu. Nah, maka dia hadir, dianjurkan hadir dan sampai sore di situ, supaya organnya nggak bunyi lagi. Kenapa? Ada dua fungsi, ijabatil dakwah, izalatil munkar. Memenuhi undangan plus menghilangkan munkar. Tapi kalau dia hadir, orang nggak peduli. Mau kiai yang hadir, mau siapa yang hadir, dia jelas berjubah penjenggot yang duduk situ, biduan wanita semakin asik goyang dia. Itu haram hukumnya hadir. Nah, kenapa haram hadir? Karena dianggap ridho dengan munkar. Kalau ada perkara munkar kita tampil di situ, berarti kita setuju. Itu maknanya. Tapi kalau nggak tahu, insya Allah kita kira barangnya nggak ada organ. Kenapa nggak ada organ? Bapak yang barangnya kartun. Nah, kemudian keluarganya para hafiz Quran. Kan nggak kebayang tuh ada organ kan? Bapak kartun, ibu kartuna. Nah, anak-anaknya santriwan, santriwati, menantu hafiz Quran, anak hafiz Quran. Gak mungkin ada organ tunggal. Pas datang, innalillah, ternyata ada juga organ tunggalnya. Sesat yang mana ini? Nah, kita sudah hadir di situ. Mau buat apa? Hah? Wajib melarang, wajib dilarang. Kalau nggak mampu melarang, mereka dilarang, nggak mau dilarang, wajib keluar, wajib tinggalkan tempat itu, kecuali kalau khawatir atau takut, seperti kondisinya malam. Nah, seperti kondisinya takut ada fitnah, takut ada pandangan-pandangan negatif, takut ada hal-hal yang banyaklah pertimbangannya, maka kita boleh duduk tapi dengan muka benci dalam hati. Nah, sampai enggak mau mengambil sedikit pun apa yang dihidangkan, karena saking benci, yang boleh dirobek mejanya, itu bukan punya dia. Nah, karihan, boleh istamil, enggak boleh dengarkan musiknya. Itu telinga hati ya, bukan telinga fisik. Maksud telinga hati itu hati tidak terima dengan apa yang didengar, bukan berarti wajib tutup telinga. Kalau perkara munkar itu mukhtalaf, seperti minum nabid, nah maka haram hadir bagi orang meyakininya. Misalnya hari ini rokok, ternyata di tempat barang itu dihidangkan rokok. Bagi orang yang mengatakan rokok haram, dia haram hadir. Tapi sampai hari ini kan nggak ada barang lain menghidangkan rokok, ada kan? Nggak ada barang lain menghidangkan rokok. Cuman yang ada merokok itu urusan pribadi, nggak tanggung jawab tuan rumah. Ini kalau dihidangkan rokok di tempat meja-meja tamu, ada rokok di tengah di situ. Nah, kalau kita meyakini rokok haram, haram hadir. Tapi kalau kita mengatakan rokok makruh, makruh hadir.
Jadi kalau perkara mukhtalaf, ini mukhtalaf menurut pandangan mereka ya. Kalau perkara itu mukhtalaf, maka kehadiran juga mukhtalaf. Nah, ada berapa syarat? 5. Hari ini tinggal tanya. Nanti hadir ya, berada saya ada organ nggak? Itu pertanyaan yang wajib. Ada nggak? Nggak ada, hadir cuma hadir boleh. Nah, ada organ nggak boleh. Saya nggak hadir. Oh, saya bukan organ, cuma saya band. Wah, saya lebih gawat lagi. Nah, mau dia organ tunggal, dia band. Walaupun soneta grup, tetap saja haram. Kalau soneta grupnya Roma banyak kali. 1, 2 5 menit. Lanjut. Apa saja yang dianggap perkara mungkar? Wa minal munkari, dan diantara perkara-perkara mungkar, firashul hariri wa suratul hayawan, mangku syatu, itu ranjang sutra yang terbuat dari sutra dan gambar hewan yang diukir, ala saktin, di atas atap, au jidarin, atau tembok, dinding, au wisadatin, atau bantal, mansubatin, yang dipajang, au sitrin, atau satir, mu'allakin, yang digantung, au thawbin, Minal munkari firasu haririn au sitrun. au sitrun mu'allakun. Contohnya kemana? Tisapin, ayo, ulang. Au satrin. Au satrin mu'allakin, atau satir yang digantung, au thawbin malbusin, atau pakaian yang dipakai. Wa yajuzu ma ala ardin wa bisatin yudasu, dan bolehlah sesuatu yang di atas tanah, yang ditaruh di atas tanah, atau dibentangkan karpet, yang diinjak akan ia karpet, dan bantal sandaran, yang bersandar ia seseorang atasnya bantal sandaran. Wa maktu urwasi, dan potongan kepala. Maktu yang dipotong, dan yang dipotong kepalanya. Wasuarus syajari, dan gambar pohon. Wal farqu, adapun perbedaan, annama yuta'u wa yutrahu muhanun mubtadalun, adapun perbedaan sesungguhnya sesuatu yang diinjak dan yang dijatuhkan itu dihinakan dan direndahkan. Wal mansubu murtafi'un yushbihul asnam, adapun yang dipajang itu dianggap tinggi, ia yang dipajang malam menyerupai ia sesuatu yang dipajang akan patung. titik. Nah, perkara mungkar menggunakan hamparan sutra. Alas mejanya sutra mungkin, tirainya sutra, atau gambar hewan yang diukir. Kalau gambar hewan foto itu mukhtalaf, yang diukir, yang dipahat, atau yang ditulis pakai pena. Beda sama yang di print.
gambar foto. Nah, jadi lawan mangkusah itu foto yang dicetak dari hewannya, foto kemudian dicetak, itu mukhtalaf. Kalau diukir, ditulis pakai alat tulis, itu namanya surah. Nah, adanya di mana? Di loteng, di langit-langit, ada gambar kuda di plafonnya, atau di dindingnya, atau bantal yang ditegakkan, atau sitir yang digantung, gorden. Ada gambar hewan di sini, gambar makhluk hidup, atau di baju orang yang hadir di tempat itu, yang dia bagian dari keluarga ya, baju seragam beraletnya, itu ada gambar harimau di belakang. Boleh kalau gambar hewan itu ada di tanah, keramik rumah, atau di karpet yang diinjak, bantal tampak sendera, seperti bantal tempat nyender. Nah, atau gambar harimau tapi kepala dari putus. Memang ada keramik harimau di rumahnya, tapi kepalanya dari pohon. Atau gambar pohon, atau pohon itu sendiri, ini enggak haram. Ini kalau potong harimau ini haram. Ini kalau potong pohon halal. Nah, perbedaannya apa? Yang diinjak notabene dihinakan, yang dipajang notabene diangkat, dimuliakan. Maka miriplah dia sama patung. Nah, karpet ada gambar harimau nggak ada masalah karpet. Atau beli keramik rumah yang ada gambar hewan di keramik itu nggak ada masalah. Tapi pasangnya di lantai, jangan di dinding rumah. Tapi sebaiknya menghindari. Nah, kalau ada kursi jati yang gambar elang belakangnya itu, potong saja kepalanya. Nah, susun di meja, taruh dalam satu wadah, hiasan kan. Nah, karena dilihat memang sayang juga kalau dipotong, kan jati, ukiran elang biasa bagi belakang, elang sayapnya melebar begitu, sebat rokok. Nah, apalagi musim waktu itu keramik hewan yang ditaruh di dinding, itu nggak usah dipecahin, potong aja kepalanya, taruh badannya sini, taruh kepalanya depan. Itu hukumnya haram. Daripada dibuang mubazir, harga mahal kemarin dibeli. Nah, jadi masuk kepada pembahasan tambahan tentang menggambar hewan. Wa yahrumu taswirul hayawani, dan haram hukumnya menggambar hewan. Alal hayatoni, atas hitoni, atas tembok-tembok. Wasukufi, Apa itu tembok? tembok, dinding. Dinding, tembok sama dinding. Atas dinding-dinding, wasukufi, dan atap-atap. Wakada alal ardi, dan begitu juga di atas tanah. Wafin nasri thiyabi, dan pada nasji siyabi, tenunan pakaian. Dan begitu juga wafi, dan pada tenunan pakaian. Alam sahihi, menurut pendapat sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas adaban, yang paling berat manusia nisbah azab, yaumul qiyamati, pada hari kiamat, alladzina yusawwiruna hadis surah, itu adalah orang-orang yang mereka orang itu menggambar dari orang-orang akan ini gambar. Nah,
Ini namanya pembahasan tambahan. Jadi selipan pembahasan karena berkaitan dengan pembahasan yang sudah ada. Itu disebut dengan istidrak. Dzikru syai'in fi ghairi mahalli limunasabati. Menyebut sesuatu bukan pada tempatnya disebut juga karena ada penyesuaian pembahasan. Nah, maka haram menggambar hewan, makhluk hidup di dinding, di loteng. Nah, loteng aula kita bagian depan kan nggak ada kepala burung, boleh? Nah, kalau mau gambar-gambar burung di loteng itu jangan buat kepalanya, atau kepalanya buat di dinding, jadi kepalanya jatuh ke bawah. Nah, begitu juga di atas tanah. Ini khilaf. Jadi ada ulama mengatakan haram. Maka hindari beli keramik yang bergambar hewan. Dan juga pada tenunan baju. Nah, gambar partai politik. Nah, kalau antum mau mencaleg, mau bikin baju, gambar baju, itu bikin gambar yang enggak hidup. Nah, sampai kepalanya saja. Kepalanya ini buat situ. Enggak usah pakai badan, kepalanya saja. Orang mengenali kepala. Atau ada yang sunnah hari ini, si Pasko sesuatu hitam putih gambar, tahu saja begitu. Itu sunnah juga. Karena sunnah tapi dengan kurang modal. Wallahu a'lam. Jelas itu sesuai dengan sunnah pokoknya. Nah begitu aja besok. Caleg-caleg itu hitam putih aja semua gambarnya. Nanti gambar bayangannya ada di situ. Itu boleh. Kita diganti dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, si fulan gubernur calon 1 itu gambarnya tempurung kambing. Dan satunya lagi alpaka. Jadi gambar-gambar makhluk hidup di baju juga hukumnya haram. Dalilnya mana? Asyadun nas adzaban yaumil qiyamah alladziina yusawwiruna hadhihi suwar. Manusia yang paling parah, paling berat azabnya pada hari kiamat yaitu orang menggambar-gambar makhluk hidup. Sampai dia akan dibebaskan dari azab kalau berhasil meniupkan nyawa kepada gambar yang dia buat. Sampai kapan berhasilnya? Berarti enggak ada pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala dalam waktu cepat. Nah, kembali lagi ke bab walimah. Nah, wala tasqutu ijabatu bisawmin, dan tidak gugurlah hak memenuhi undangan dengan sebab puasa. Di hadis Muslim, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza du'iya ahadukum wa huwa sha'imun falyujib. Apabila diundang salah seorang kalian padahal dianya seseorang itu keadaan berpuasa, maka hendaklah ia mengabulkan, memenuhi undangan. Fa in syaqqa ala da'i shaumu nafli fal fitru afdal. Maka jika berat atas orang yang mengundang itu puasa sunnah, maka berbuka itu lebih baik. Min itmami shaumi, daripada menyempurnakan puasa. Wa illam yashqa alaihi fa itmamuhu afdalu. Dan jika tidak berat ia puasa atasnya seseorang yang mengundang, maka menyempurnakan puasa itu lebih baik. Amma shaumu fardi, adapun puasa sunnah, puasa fardu, fala yajuzu khuruju minhu, maka tidak boleh keluar dari puasa fardu. Mudayyiqan, hal keadaan sempit, mudayyiqan kana au muwassi'an, hal keadaan sempit ia puasa atau hal keadaan lapang. Karena dari mutlakin seperti puasa nadar mutlak, yang mutlak. Wa yustahabbu lil muftir, dan disunahkan bagi orang yang berbuka,
aklu oleh memakan, akan memakan, Di masih kan makan. akan makan. Wakilah pendapat kedua yajibu, wajib hukumnya makan. Wa aqalluhu dan minimalnya makan lukmatun, itu satu suap. Wa yaqulut dhaifu dan memakan oleh tamu mimma quddima lahu, dari sesuatu yang dihidangkan baginya tamu, bila lafzin dengan tanpa lafaz, minal mudayyifi dari orang yang menghidangkan, iktifaan karena cukup, mencukupkan biqarinatin dengan indikasi takdimi penghidangan, indikasi penghidangan. Naam, ya. In kana yantaziru hudura ghairihi fala ya'kulu hatta yahdura. Jika ada ia penghidang, jika ada ia orang yang menghidangkan, menunggu ia orang yang menghidangkan akan kehadirannya orang lain, maka tidaklah ia memakan, tidak boleh ia makan sehingga hadir ia orang lain, au ya'dana, atau memberi izin ia seseorang, au ya'dana mudayyifu lafzan, atau memberi izin oleh penghidang secara lafaz. Wala yatasarrafu fihi, dan tidak boleh bertindak ia orang yang diundang padanya makanan, illa biaklin, kecuali dengan memakan. Fala yut'imu minhu sa'ila wa hirata, dan tidak boleh, maka tidak memberi makan ia seseorang yang diundang darinya makanan akan peminta-minta dan kucing. Wa yajuzu, dan boleh hukumnya ayyul kima minhu, bahwa minhu wairahu minal adiyaf, boleh hukumnya bahwa menyuap ia seseorang yang diundang darinya makanan akan selainnya orang yang akan selainnya dari para tamu-tamu, dari orang yang diundang. Walahu, dan boleh baginya seseorang akhdhu ma ya'lamu ridahu bihi, itu mengambil sesuatu yang diketahui relanya seseorang dengannya sesuatu. Fa in syakka, maka jika ragu ia seseorang akannya sesuatu yang diambil, harumat akhdhu, niscaya haram mengambilnya. Nah, ini adab di dalam memenuhi undangan. Setelah kita bahas undangan yang wajib, yang tidak wajib, undangan yang haram, maka ketika kita menyimpulkan undangan kali ini adalah sunnah atau wajib, bagaimana kita bersikap di dalam memenuhi undangan tersebut? Satu, tidak gugur kewajiban memenuhi undangan karena kita puasa. Tidak bisa dijadikan alasan kenapa kamu gak ikut beralih, saya puasa. Itu gak boleh jadi alasan. Dalilnya Nabi bersabda, apabila salah kalian diundang sedangkan dia sedang puasa, maka hendaknya memenuhi undangan tersebut. Dia puasa gak puasa, wajib datang. Kalau sekiranya puasanya orang itu kebetulan puasa sunat, tidak bisa diterima atau memberatkan hati, mengecewakan tuan rumah, maka berbuka lebih baik. Berkali-kali dia katakan, nah sekali datang puasa pula, saya ada bikin masakan khusus itu. Nggak wajib kan puasanya, puasa sunat kan, panjang cerita tentang puasa. Berarti kehadiran kita dalam kondisi puasa membuat tidak enak hati tuan rumah, maka lebih baik kita batalkan.
Tapi kalau enggak, sekali tanya mau apa? Puasa. Ya sudah. Kalau itu jawabannya, mendingan kita lanjutin puasa. Nah, tapi bagaimana kalau yang datang merasa berat berpuasa? Tuan rumah bagi dia biasa saja, lumayan mengurangi pengeluaran makan. Nah, tapi orang yang datang merasa berat untuk lanjutin puasa karena yang lain makan semuanya, kebetulan lauknya enak. Sunnah berbuka? Tuan rumah nggak peduli ya, mau puasa nggak puasa terserah kamu lah, nggak ada urusan yang kita. Tapi kitanya yang bermasalah ini, nggak bisa dihadapkan yang kondisi makanan seperti itu. Udah lama nggak jumpa makanannya. Boleh buka puasa? Sunnah buka puasa? Nah, sunnah. Nah, tapi jangan ngeles. Maksudnya saya puasa, tapi karena menghormati tuan rumah sama. Kamu tuan rumah, tuan rumah nggak terlalu penting kamu makan. Cuman kita yang penting. Ya sudah, kita makan saja jujur. Bilang menghormati tuan rumah. Makan saja kalau lapar. Nah kalau puasa wajib nggak boleh. Puasa wajib nggak boleh batal gara-gara beralih. Baik puasa wajib yang sempit itu artinya satu-satunya hari ya hari itu. Kenapa? Dia sedang melakukan puasa qadha di bulan Sya'ban yang besoknya Ramadan. Itu kan tinggal satu hari itu tuh. Nggak boleh tunda hari lain. Nggak ada lagi waktu untuk hari lain. Atau dia melakukan qadha puasa Ramadan yang ditinggalkan dengan sengaja. Atau muasa, qadha yang dilonggarkan waktunya. Masih bulan Syawal. Kalau batal sekarang masih ada hari besok untuk mengqadha. Muasa, mau muasa kah, mau mudoyak kah, maka puasa wajib tidak boleh dibatalkan karena beralih. Nah, bagi orang yang beralih, yang hadir dalam undangan tapi dalam kondisi tidak puasa, sunnah hukumnya makan. Kalau nggak puasa, sunnah makan. Ada yang bilang wajib makan. Nah, ini bisa jadi. Terus ada kenyang, kenapa makan lagi? Wajib makan. Khurujul minal khilaf mustahab. Wa aqalhu luqmah, minimalnya sesuai, maksimalnya sewajarnya. Jangan sampai madu sama kata cara melambung tinggi banget. Nah, cara makan bagaimana? Cara makan, tamu hanya makan yang dihidangin saja. Nah, tamu hanya makan sesuatu yang dihidangkan kepadanya tanpa lafaz. Yang kita duduk tuh, taruh depan kita goreng pisang. Ada bilang silakan, nggak perlu nunggu silakan. Kalau sudah dihidangkan makan, boleh. Nah, dan kemudian semua yang sudah diletakkan di meja prasmanan itu sudah masuk dihidangkan. Nah, kemudian kalau tuan rumah bilang nanti, oh ini dalam beralih dalam rumah ini, sudah dihidangkan tuh. Tapi kan antum tahu, itu kan ada istiadat, nunggu orang dulu. Itu nggak boleh makan. Jika orang ngidangin menunggu hadir orang lain, tidak boleh hukumnya makan sampai yang ditunggu hadir. Nah, sabar ya, kita tunggu dulu. Mulai kerupuknya digigit itu nggak boleh, haram. Kalau tuan rumah bilang tunggu, itu jangan makan. Nah, kalau bilang tuan rumah kita tunggu dulu tamu, kita tunggu dulu datuk ini, kita nggak boleh makan, haram. Sampai diizinkan. Oh kayak ini nggak datang orang itu, mudah ansulah, baru boleh. Ya
Jangan sampai letak satu, habis satu, letak lagi satu. Sini mana snack sini? Belum ya? Taruh lagi. Balik dia. Kayaknya sudah tadi Pak. Ini yang tuan rumah. Kayak belum itu. Padahal udah 2 kali taruh situ nggak ada aja. Nah itu nggak boleh hukum. Nah, itu sama dengan di zaman Sayyidina Ali yang keburu-buru ngambil hak secara haram. Kalau dia sabar jadi halal. Nah, kemudian yang boleh kita lakukan dengan makanan yang dihidang hanya makan saja. Nggak boleh buat cara-cara lain. Masuk kantong, dibungkus, dikasih ke kucing. Nggak boleh disumbangkan ke orang dan anak. Sikolah. Ambilnya kue. Kita sedang undangan, kita kasih ke orang lain nggak boleh. Tapi ayyaqama minhu ghairu minat adyaf itu boleh. Nyodorin ke tamu yang lain boleh. Nyodorin, mindahin ke tamu-tamu yang lain boleh. Tapi ke orang lain nggak boleh. Ke kucing nggak boleh. Tapi kalau tulangnya nggak bisa makan tuh boleh. Tulang tempat makan, sedang makan baralek, tulang kucing haram dikasih ke kucing. Tulang ikan nggak boleh, itu tulang boleh. Ini makanan yang dikonsumsi manusia itu haram dikasih ke hewan lain. Nah tapi yang nggak bisa dimakan orang lagi tulang itu silakan saja. Itu bahasa la yatasarrafu fi illa bi akli. Tidak boleh berbuat dalam makanan yang dihidangkan kecuali dengan satu cara, makan dan minum saja. Itu aturan, sehingga kita nggak kemakan yang haram. Saya kenyang lah. Nggak katanya ya tahu. Awalnya masuk pisang, masuk godo, masuk kue. Hukumnya kan? Haram. Nah. Dan boleh mengambil sesuatu yang kita anggap tuan rumah ridho. Nah, boleh mengambil sesuatu yang kita anggap tuan rumah ridho. Nah, tuan rumah itu kawan. Kalau kita bawa secambung ke rumah boleh aja dia, nggak apa-apa. Nah, kalau tisu ada kita lipat satu masuk kantong, kita ridho, itu orang boleh. Nah, tapi kalau tuan rumah ada umumin, kalau nggak habis boleh dibawa pulang. Oh itu udah betul-betul boleh. Nah, semuanya diatur dalam agama supaya tidak kemakan yang haram. Nah, aturan jamuan di sini berlaku di seluruh jamuan-jamuan yang lain. Maka syukuran, mendoa dan macam-macam. Lanjut. Wa yahillu nathru sukarin wa ghairi, dan haram halal hukumnya menebar gula dan selainnya gula. Yang gula permen. Gula ditabur orang semut kita. Menabur permen dan selainnya permen. Kalau di seperti badam, buah badam, wal jauzi dan buah pala, wal tamri dan kurma. Fil imlaki, pada tanah. Alal mar'ati lin nikah, atas wanita karena nikah. Fil khitani, dan pada khitan. Fala yukrahu fil asahi, dan tidak dimakruhkan hukumnya menurut pendapat ashah. Lakin nal aula tarku, tetapi lebih baik meninggalkannya, menaburkan. Wakilah, pendapat kedua, yukrahu, dimakruhkan hukumnya menabur. Demikian didana ati fil tiqatihi bil intihabi, karena ada unsur merendahkan dengan dalam mengambilnya dengan cara merampas. Desakan. Dengan cara desak-desakan.
dengan cara berdesak-desakan. Wa qad ya'khuduhu min man ghayruhu ahabbu ila sahibin nithari, dan kadang-kadang mengambil akannya barang yang ditabur oleh orang selain orang yang tidaklah dianya orang itu dicintai kepada pemilik barang yang ditabur. Wa yahillu iltiqatuhu wa tarkuhu aula, dan halal hukumnya memungut barang yang ditabur dan meninggalkannya mengambil itu lebih baik. Kan nasri sebagaimana menebarkannya, sama hukumnya sebagaimana menebarkannya. Illa idza urifa anna nasira la yukthiru ba'duhum ba'dha, kecuali apabila diketahui sesungguhnya orang yang menabur tidak mengutamakan seseorang yang menabur akan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Walam yakdah iltiqatu fil muru'ati, dan tidak cacat oleh pengambilan di segi muru'ah. Tidak membuat cacat oleh mengutip, tidak membuat cacat oleh mengutip di segi muru'ah, harga diri. Al-multaqiti fil muru'atil multaqiti, pada muru'ahnya orang yang mengambil. Fala yakunu tarkul aula, maka tidak adalah meninggalkan itu lebih baik, lebih utama. Wala yakhfa karahatu liltiqati tafri'an, dan tidak tersembunyi hukum makruhnya mengutip sebagai cabang. Ala karahatin nasri, atas makruhnya mengutip. nasri, Taburan, menabur, makruhnya menabur. Wa yukrahu akhdhun nithari, dan dimakruhkan hukumnya mengambil yang ditabur minal hawa'i bil izarin aw ghairihi, dari udara dengan sarung atau selainnya sarung. Fa in akhadahu kadzalik, maka jikalau mengambil seseorang akannya yang ditabur di udara seperti demikian, awil taqatahu aw waqa'a fi hijri, atau mengambilnya seseorang atau terjatuh di pangkuannya seseorang, ba'da bastihi, setelah membentangkannya sarung, lahu baginya seseorang, lam yu'khad minhu, niscaya tidak boleh mengambil seseorang darinya sarung, darinya ditabur. Wa yamlikuhu, dan tidak boleh memilikinya yang ditabur. Wa illam yabsut hijrahu lahu la yamlikuhu, dan jikalau tidak membentangkan seseorang akannya pangkuan untuknya yang ditabur, niscaya tidak memiliki seseorang akannya yang ditabur. Li'annahu lam yujad minhu qasdu tamallukihi, karena sesungguhnya seseorang tidak ditemukan darinya seseorang itu tujuan mempermilikkan akannya yang ditabur. Wala fi'la, dan tidak juga ada tujuan melakukan. Naam, iya. Huwa aula bihi min ghairihi, dianya seseorang lebih utama dengannya yang ditabur dari selainnya seseorang. Walau akhadahu ghairuhu
jikalau mengambil akannya yang ditabur oleh selainnya seseorang, lam yamlikhu, niscaya tidak boleh memiliki ia selainnya seseorang akannya yang ditabur. Walau saqata min hijrihi, jikalau terjatuh akannya yang ditabur dari bangkuannya seseorang, qabla ayyab sida akhdahu, sebelum bahwa bertujuannya seseorang akan mengambilnya yang ditabur, au qoma, atau sebelum berdirinya seseorang, fasaqata, Au qoma, atau berdiri ya seorang, atau berdiri ya seseorang, fasaqata, lalu terjatuh akannya yang ditabur, batala, niscaya batal ikhtisasuhu bihi, hak khususnya seseorang dengannya yang terjatuh. yang ya. Walau nafadahu, menegas, mengibas, jikalau mengibaskan ia seseorang akan yang ditabur, fahuwa, maka dia yang seseorang, Maka ianya yang dikibas, maka dia yang dikibas, kama law waqa'a ala ardi, itu seperti sesuatu jikalau terjatuh ia sesuatu atas tanah. Nah, hadisnya sudah kita baca kemarin dalam kitab Jami' as-Saghir, hukum menabur permen ketika pengantenan. Ada ketika pengantin baru datang di rumah pengantin perempuan, disambut oleh keluarga pengantin perempuan dengan taburan bunga, dengan taburan beras, ada menabur permen, ada nabur uang receh, macam-macam, ada nabur kacang, taburin. Nah, apa hukumnya? Halal. Nah, halal hukumnya. Baik ditabur ke wanita dalam rangka pernikahannya atau kepada orang dalam rangka khitannya, tidak makruh. Nah, tidak makruh. Kalau kita tidak jumpa hadisnya dan tidak baca hukumnya, hanya pengetahuan umum saja, kita akan bilang haram. Kita katakan mubazir. Kenapa beras dibuang-buang? Tapi dalilnya ada, sehingga pendapat Mungkur mengatakan halal, tidak makruh. Namun yang baik tidak melakukannya. Berarti melakukannya tidak sampai tahap makruh, hanya khilaful aula saja. Pendapat kedua, makruh. Kenapa makruh? Karena perbuatan itu merendahkan orang lain dalam mengutip barang tersebut dengan sebab berdesak-desakan. Bayangkan tuh anak-anak rebutan, ada keinjak kepala kaumnya gara-gara milih permen itu. Kalau bahasa sekarangnya saweran. Bisa juga pengantin yang nyawer. Jadi semua yang hadir berada itu ditebarkan uang dari atas, tingkat uang serah uang 100.000, sibuk ambil. Nah, dalam ngambilnya juga ada aturan. Mana hak kita, mana hak orang. Kenapa alasannya makruh? Alasan kedua adalah kadangkala diambil oleh orang yang tidak ditujukan oleh si penabur. Nah, dia tabur ke situ karena ada anaknya di situ. Ternyata pindah ke orang lain. Anaknya pendek, jadi anaknya nggak dapat. Dia nabur ke situ kan ada keluarga di situ. Ternyata yang ngambil bukan orang yang dia maksud. Jadi kan ngambil subhat ini. Nah, saya lagi dapat. Nah, itu hukum menabur, tidak makruh.
Hukum ngambil juga halal. Meninggalkannya lebih bagus, sama dengan menabur. Kecuali apabila kita tahu orang yang menaburkan itu tidak membedakan siapapun. Kalau kita tahu seperti itu prinsipnya, maka mengambilnya tidak makruh. Nah, dan harga diri tidak rusak gara-gara ngambil itu. Oh, bagi ikut bulan angka uang saweran, enggak masalah. Itu tidak merusak harga diri. Nah, tidak merusak harga diri. Kalau seperti itu kondisinya, maka meninggalkannya tidaklah lebih aula. Berarti melakukannya justru lebih aula. Kalau kita yakin orang menabur tidak pilih kasih. Nah, namun demikian ada juga pendapat mengatakan makruh mengambil kalau kita dasari kepada makruh menabur. Menabur apa dokumen tadi? Pendapat yang kuat? Halal tanpa makruh. Pendapat kedua? Makruh. Nah, kalau kita ambil pendapat kedua makruh, berarti ngambil juga makruh. Kemudian makruh hukumnya mengambil yang ditabur dari udara pakai sarung. Udah berserak itu dibentang sarungnya, banyak dia dapat, gak jatuh ke tanah. Itu makruh. Atau pakai benda lain, dibentangkan pecinya, dibentangkan payungnya. Bagi dia punya payung yang bisa kayak parabola itu, tabur hujan uang, santai nih, kombang payung ini, masuk itu sebagian besar. Hukumnya makruh. Pain akhadhu kadalik, kalau dia ambil makruh juga, dia kutip makruh juga. Dan makruh juga kalau sekiranya jatuh di pangkuannya dan dia tidak niat ngambil. Dia nggak ada niat dia untuk ikutan ngambil itu. Cuma entah kenapa uang itu terbang ke pahanya, enggak ke pangkuannya. Itu makruh kok ngambil. Kenapa? Enggak ada usaha. Tapi kalau dia buka bajunya, kalau dapat enggak. Orang pergi jalan dia duduk santai. Kalau jatuh di pangkuannya, dia tidak makruh ngambil. Kenapa? Ada usaha. Namun perlu dipahami, sesuatu yang jatuh di paha dia lebih utama pada orang lain. Maka kalau orang lain merebut sesuatu yang di paha dia, orang lain ini makruh hukumnya ngambil. Tapi kalau dia buka paha dan dia ngambil, jatuh di pangkuan dia, orang lain haram hukumnya ngambil, karena dia ada usaha untuk itu. Tapi apabila jatuh di paha dia kibas, jatuh ke tempat lain, dikira apa tadi? Dirasa daun jatuh uang, diambil oleh orang, itu sama saja jatuh ke tanah. Orang lain berhak mengambil. Nah, itu semuanya berdasarkan ijtihad ulama, berdasarkan hukum dan qawaid, hukum-hukum yang barusan disampaikan. Jadi tradisi menabur beras, menabur bunga melati, menabur uang dan lain-lain sebagainya, yang penting jangan makanan yang nilainya mahal yang tidak mungkin diselamatkan. Itu nggak boleh. Nanti kue pula ditabur, donat ditabur, keinjak, siapa yang mau makan? Kalau beras ditabur ada yang makan. Kalau korma ditabur bisa dicuci, bisa dimakan. Permen ditabur masih bisa diambil. Jadi barang yang ditabur itu sesuatu yang tidak rusak setelah penaburan itu. Tapi kalau rusak jangan. Sampah dia ditabur. Nah, mengamuk orang itu. Cukup, ada pertanyaan? Silakan. Dua Zat. Ya, cepat. Dalam masalah mengundang Zat, apakah dalam mengundang itu ada batasan atau pada saat zaman Nabi itu Nabi mengundang seluruh kenalan itu bagaimana batasan mengundang Zat? Kemudian yang kedua, kadang kan mengundang orang itu ada dia bawa temannya atau siapa saja, kadang nggak ada dalam undangan itu
bagaimana status orang yang datang? Nah, batasan ngundang nggak ada. Batasan ngundang sesuai dengan kemampuan orang yang mengundang. Budget makanan disesuaikan dengan undangan yang hadir. Itu idealnya. Karena kalau berdasarkan kepada apa yang ada di zaman Nabi dengan Sayyidah Sofia itu melakukan walimah, yang hadir waktu itu yang hadir perang. Karena walimahnya di medan perang. Nah, kalau di Madinah Nabi mengundang hanya beberapa sahabat saja. Nabi tidak ada riwayat mengatakan undangan itu sampai ke pelosok Madinah, sehingga orang Arab Madinah itu datang menemui undangan Nabi SAW itu nggak ada riwayat. Yang kedua, yang tidak ada dalam undangan kemudian diajak pergi itu namanya tufaili. Nah tufaili ini haram makan kecuali dia izin sama tuan rumah. Nabi SAW pernah diundang oleh satu sahabat, Nabi beberapa sahabat lain, kemudian ikut satu orang. Maka sebelum masuk rumah Nabi katakan, ini tidak masuk dalam undangan kamu. Kalau kamu izinkan dia masuk, kalau enggak kamu izinkan dia pulang. Nah begitu. Jadi tufaili itu bergantung pada izin tuan rumah. Pergi aja dulu, sampai situ ngomong, maaf ya, saya tak bawa kawan dua orang, boleh nggak? Baru boleh. Kata dia nggak boleh katanya. Beras mahal sekarang, ya jangan makan. Gitu. Ya. Misalnya karena kita membatasi undangan, ada orang sedih nggak diundang sebagainya, itu kita apakah termasuk putus silaturahmi atau dosa dulu? Kalau kita tahu dia sedih kalau kita nggak undang dan putus silaturahmi, ya. Tapi kalau kita nggak tahu, tahu nggak kita kalau kita nggak undang dia di sini? Kalau tahu iya, kalau nggak tahu enggak. Mana kita tahu perasaan orang? Ada orang menganggap kalau nggak diundang dia kasihan ya, dia diundang, dia capek-capek jauh masa kita undang, nanti dia nanti. Nah justru orang diundang, Masya Allah, saya kok diundang yang sedih. Jadi kadang-kadang sudut pandang itu berbeda-beda. Nah lebih baik terus terang sebetulnya. Assalamualaikum, saya mau beralih nih, antum jauh, kalau saya undang nanti antum mau saya undang atau enggak? Biasalah begitu. Yang pula nanti dikira saya tidak peduli atau mau putus silaturahim. Ada mungkin hal-hal tertentu, orang-orang tertentu yang perlu kita bicara secara terus terang. Pokoknya itu disiasati saja. Nggak ada hukum apa namanya itu, hukum tuntas untuk satu kasus itu nggak ada. Hai, lagi 2 menit. Hari terhitung peristiwa 5 itu dari akad itu dari terhitung 1 harinya 2 hari. Nah, peristiwa 5 itu dianjurkan dilakukan setelah akad dan setelah dukhul. Nah, jadi sunnah walimah itu adalah setelah akad dan setelah dukhul. Nah, kecuali kalau nggak bisa dukhul, misalnya baru mulai haid, kapan walimahnya? Kita nunggu 15 hari lagi. Itu pokoknya asal hukumnya begitu. Jadi walimah itu bukan terhitung ketika akad, bisa saja dibuat setelah akad di hari yang sama, bisa saja di hari yang berbeda, tapi sunnahnya adalah ba'da dukhul. Karena Nabi SAW setelah dukhul dengan Sayyidah Sofia kemudian baru buat walimah dengan mengumpulkan sisa makanan yang ada pada saat. Nah, kata Nabi, ada nggak potong-potong roti sisa perang? Kumpulin semuanya. Sudah kumpulin semua tuh, ada pecah-pecah roti, dibagi lagi rata. Inilah walimah saya dengan Sayyidah Sofia. Nah,
jelas. Dah jelas tuh, dah terang. Dah jelas. Nah, Berarti makanan itu juga disunahkan untuk suruh tamu undangan atau gimana ya? Makanan dari mana? makan itu kan disunah untuk tetamu. Buktinya di sana makruh menghadiri undangan yang undang cuma yang diundang orang kaya saja. Berarti makanan yang dihidangkan itu untuk semua. Jangan sampai ada ruangan khusus gitu. Oke. Ya nggak ada, nggak boleh, nggak sunnah hadir, nggak wajib hadir. Kalau sampai tuan rumah biar PIV nggak boleh. Semuanya ada, semuanya boleh berhak dengan apa yang dihidangkan. Nah, kalau sudah jelas praktek. Kalau belum jelas nanti kita tambah lagi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillah.